Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmiwati Isdiko, NIM 181022067. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Yang pertama itu kelompok 1. Nah, di dalam kelompok 1 ini terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama itu konsep manajemen strategis atau framework manajemen strategi. Yang pertama itu pengertian teori evolusi manajemen strategi. Menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Kemudian yang kedua, peran manajemen strategi meliputi pertumbuhan dan keberlanjutan, berpikir strategis, dan manajemen strategis. Selanjutnya, manfaat manajemen strategis meliputi memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, yang membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif dan mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. Selanjutnya, subbab yang kedua, perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu definisi pendidikan Islam. Menurut Muhammad S.A. Ibrahim yang berasal dari Bangladesh, menurutnya itu pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan Islam. Yang pertama itu visi pendidikan Islam adalah menjadikan pendidikan Islam sebagai peranata yang kuat, berwibawa, efektif, dan kredibel dalam mewujudkan cita-cita ajaran Islam. Selanjutnya yang kedua, misi pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat. Yang ketiga, melaksanakan program wajib belajar. Yang keempat, melaksanakan pendidikan anak usia dini atau yang disebut PAUD. Yang kelima, mengeluarkan manusia dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang. Selanjutnya, karakteristik pendidikan Islam, yaitu bisa ditinjau dari pendidikan Islam yang bersifat pesantren dan madrasah. Dari kedua lembaga tersebut dapat dilihat bahwa pesantren merupakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pondok, sedangkan madrasah merupakan sistem pendidikan Islam yang modern dan bentuknya pun sama persis dengan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah umum. Selanjutnya, subbab yang ketiga, pelembagaan strategi pendidikan. Yang pertama itu pengertian lembaga. Lembaga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bakal dari suatu atau asal mula yang akan menjadi sesuatu, bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas terutama dalam bidang keilmuan. Selanjutnya, pengertian strategi pendidikan dan pengertian pendidikan. Yang pertama itu pengertian strategi pendidikan merupakan hal yang perlu dipikirkan. Yang pertama itu pengertian strategi pendidikan merupakan hal yang perlu dipikirkan matang-matang oleh para pemimpin bangsa. Jangan sampai pendidikan hanya bisa dinikmati segelintir orang dan menjadi barang yang langka. Kemudian yang kedua, pengertian pendidikan adalah modal untuk membiayai kebutuhan kita akan ilmu dan tantangan kehidupan. Selanjutnya, lembaga strategi pendidikan meliputi peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan. Kedua, peningkatan pelayanan guru. Ketiga, peningkatan pelayanan siswa. Keempat, pelayanan sarana dan prasarana. Kelima,
peningkatan prestasi pendidikan. Yang keenam, integritas sistem informasi pendidikan. Selanjutnya subbab yang keempat, operasional strategi sekolah. Yang pertama itu pengertian operasional sekolah. Operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua, pengertian manajemen operasional sekolah. Manajemen operasional sekolah tentu tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Manajemen operasional pendidikan merupakan proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya sekolah secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya, subbab yang kelima, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Yang pertama itu pengertian manajemen strategi sekolah. Menurut Ansoff, manajemen strategis ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkoordinasikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat perusahaan atau sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Selanjutnya, manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi peningkatan mutu manajemen pendidikan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan dalam konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen yang ditetapkan memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama itu, keputusan yang diambil bersifat strategis. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin. Ketiga, berorientasi kepada masa depan. Keempat, sangat peduli dan tanggap dengan lingkungan eksternal. Kelima, cenderung bersifat multidimensional. Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi. Yang pertama itu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan berlandasan luas, nyata, dan bermakna. Selanjutnya, materi dari kelompok 2. Subbab pertama, proses dan sistematika strategis pendidikan. Yang pertama, manfaat manajemen strategis dalam pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategis yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada sistem pemilihan strategis pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Selanjutnya, manajemen strategis dipandang suatu evolusi manajemen karena dua alasan, yaitu yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, organisasi menerapkan manajemen strategis menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategis pendidikan. Yang pertama itu ketidakmampuan berpikir secara strategis. Kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Yang keenam, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Selanjutnya, subbab yang kedua,
Analisis teori-teori manajemen strategis yang tepat dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu tujuan manajemen strategis dalam pendidikan adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategis adalah memberi peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Pemberdayaan di sini ialah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Selanjutnya, evolusi konsep manajemen strategis, yaitu yang pertama, rencana strategis yang telah dirumuskan. Yang pertama, rencana strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi berisi tentang pernyataan strategis yang siap dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi. Kedua, mempermudah penetapan kebijakan sekolah. Selanjutnya, hierarki strategis, yaitu yang pertama, strategis kooperatif atau level organisasi Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yang kedua, strategis bisnis atau level direktor. Selanjutnya yang kedua, strategis bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Kemendikbud. Ketiga, strategis fungsional di jajaran bidang. Selanjutnya, manajemen strategi sebagai proses terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu perumusan strategis, implementasi strategis, dan pengendalian atau evaluasi strategis. Selanjutnya, subbab ketiga, formulasi strategis lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama itu proses manajemen strategis terbagi menjadi 3, yaitu pengembangan visi, misi, dan tujuan. Kedua, pengidentifikasian faktor internal dan eksternal atau analisis SWOT. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, pelaksanaan strategis, yaitu menentukan kebijakan sekolah, memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya manusia, dan mengembangkan budaya yang mendukung strategis. Selanjutnya, formulasi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, formulasi visi dan misi sekolah. Perumusan visi dan misi dilakukan dahulu dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Selanjutnya yang kedua, perumusan tujuan dan target sekolah. Akdon menegaskan bahwa target atau sasaran organisasi sangat penting karena merupakan salah satu tonggak dari proses perumusan perencanaan strategis yang efektif, yang mendukung setiap butiran tujuan dan menyatakan tugas-tugas khusus yang dirampungkan dalam jangka waktu pendek jika organisasi ingin sukses. Yang ketiga, penentuan strategis organisasi sekolah adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Selanjutnya, subbab yang keempat, assessment of product marketing atau penilaian pasar produk. Yang pertama itu pengertian pasar menurut Hussein Umar 2005. Pertama itu pengertian pasar menurut Hussein Umar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Selanjutnya, konsep strategis pemasaran dalam jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan. Selanjutnya, tujuan utama dari analisis atau penilaian pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan.
Selanjutnya, penerapan pemasaran dalam pendidikan adalah sebagaimana pendekatan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kepuasan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Selanjutnya, materi dari kelompok 3, subbab pertama, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategis pendidikan. Yang pertama itu pengertian lingkungan kompetitif. Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Sedangkan kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetensi. Dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan kompetisi yang terjadi atau dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Selanjutnya, analisis biaya perencanaan strategis pendidikan, yaitu meliputi pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, subbab yang kedua, implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu implementasi strategis manajemen. Implementasi strategis dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategis ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu strategis, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna dalam lingkungan organisasi pendidikan. Selanjutnya, komponen manajemen strategis meliputi misi organisasi atau perusahaan, tujuan strategis, kebijakan, profil perusahaan atau organisasi, lingkungan eksternal, lingkungan internal, analisis strategis dan pilihan, analisis strategi dan pilihan, strategis unggulan dan strategis fungsional. Selanjutnya, dimensi manajemen strategis yaitu meliputi dimensi waktu dan masa depan, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendaya gunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan, manajemen pusat, dan dimensi multibidang. Selanjutnya, subbab yang ketiga, perubahan strategis dan future direction in strategis. Yang pertama itu pengertian perubahan strategis. Strategis menurut Potter pada tahun 1998 dalam Sagala 2004 mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluation, keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Selanjutnya, pengertian perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan yang dimana kemudian keadaan yang dimana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang dimana akan diharapkan menuju sebuah masa yang akan datang. Selanjutnya, perubahan memerlukan strategis, yaitu meliputi mengerti akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, melibatkan semua orang dalam perubahan, sederhanakan apa yang disederhanakan, persiapkan program perubahan yang sistematis, jangan menutupi kesalahan, dan berkomunikasi secara terbuka. Kemudian, future direction in strategis meliputi manfaat strategis jangka panjang akan terus dirasakan. Kemudian, meskipun faktor-faktor di dalamnya sama, ada berbagai cara mengintegrasikannya. Dan yang terakhir, strategis jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Selanjutnya, subbab keempat, implementasi teori-teori manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu tahapan manajemen strategis, yaitu meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategis, penerapan atau implementasi strategis, dan evaluasi dan pengendalian strategis. Selanjutnya, implementasi manajemen strategis meliputi implementasi strategis dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional, struktur
Struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan kerjasama dan kewenangan dalam organisasi sekolah. Selanjutnya subbab kelima, evaluasi manajemen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama itu implementasi manajemen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Implementasi strategis adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Selanjutnya faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen strategis peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu faktor pendukung meliputi sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan atau anggaran pembiayaan, kurikulum, keorganisasian, lingkungan fisik, dan yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Selanjutnya materi dari kelompok keempat, subbab pertama, konsep manajemen strategi sekolah. Yang pertama itu pengertian manajemen strategi sekolah. Ansoff berpendapat bahwa manajemen strategis ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkoordinasi organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Selanjutnya manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama peningkatan peranan guru, yang kedua peningkatan wawasan pengelolaan pengejaran melalui studi, penelitian, dan kajian pustaka. Yang ketiga penyamaan visi semua pihak dalam organisasi perubahan untuk memfokuskan arah baru, merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya penerapan model MBS atau manajemen berbasis sekolah. Ya, meningkatkan mutu sekolah meliputi yang pertama mutu sekolah berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memakai kriteria, standar, atau rujukan tertentu. Kemudian yang kedua indikator keberhasilan. Sebab yang kedua tahap-tahap dalam manajemen strategis pendidikan. Yang pertama itu pengamatan lingkungan secara garis besar. Pengamatan lingkungan terdiri dari dua bagian. Pertama, analisis lingkungan. Yang pertama analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang atau opportunity dan ancaman threat. Selanjutnya yang kedua perubahan strategis. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategis adalah perumusan strategis yang meliputi visi, misi, tujuan strategis, dan kebijakan sekolah. Yang ketiga implementasi strategis. Langkah ketiga dari model manajemen strategis adalah implementasi strategis yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Yang keempat evaluasi dan pengendalian. Dari suatu program meliputi hal yang penting untuk melihat apakah program yang telah direncanakan mencapai tujuan atau belum. Selanjutnya subbab ketiga model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Yang pertama itu pengertian balance scorecard adalah mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak dalam mengimplementasikan strategis. Selanjutnya penerapan balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Penerapan balance scorecard dalam pendidikan mempunyai 4, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses, dan pembelajaran atau pertumbuhan. Selanjutnya subbab keempat kesalahan dalam proses manajemen strategis. Yang pertama ditimbulkan dari cara bagaimana strategis itu digunakan, meliputi ketidakmampuan berpikir secara strategis, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur, terpisah dari lingkungan, ketidaktepatan penggunaan sumber daya cukup untuk mencapai waktu jangka pendek.
Selanjutnya, ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal, meliputi perkembangan inovasi produk jasa baru, perubahan peraturan pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, perubahan preferensi dan selera konsumen, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Selanjutnya, subbab yang kelima, tujuan manajemen strategis dalam pendidikan. Yang pertama itu, tujuan manajemen strategis dalam pendidikan yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel, dan meningkatkan citra positif pendidikan. Teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Selanjutnya, pendekatan meliputi sistematis, logis, dan rasional. Selanjutnya, materi dari kelompok 5. Subbab pertama, manfaat manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian, manfaat manajemen strategis meliputi manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan atau organisasi, serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Kemudian yang kedua, manajemen strategis bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Kemudian yang ketiga, manajemen strategis membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Yang keempat, keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategis bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategis, sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan. Yang kelima, seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer di dalam perusahaan cenderung lebih tepat. Hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait. Yang keenam, manajemen strategis akan mempunyai pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang akan datang dari luar lingkungan perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen strategis menurut Perche and Robinson adalah mengantisipasi peluang dan ancaman dari perusahaan lingkungan pada masa mendatang. Gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang, dan memonitor apa yang terjadi dalam organisasi, sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah dapat dengan segera diketahui akar permasalahan yang akan memudahkan untuk mencari solusinya. Selanjutnya, subbab yang kedua, hierarki manajemen strategis. Penerapan konsep manajemen strategis di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yakni yang pertama itu strategis korporasi atau level Depdiknas. Strategis tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam lembaga pendidikan atau organisasi induk, membahas tentang pilihan rencana strategis, pengalokasian sumber daya. Kemudian yang kedua, strategis tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Depdiknas. Strategis tingkat bisnis memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Kemudian yang ketiga, strategis fungsional di jajaran bidang, seksi-seksi, dan sekolah-sekolah strategis tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari strategis bisnis. Strategis fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional sebagai strategis keuangan sekolah. Selanjutnya, subbab yang ketiga, manajemen strategis sebagai suatu proses dalam pendidikan. Evolusi konsep manajemen strategis meliputi manajemen strategis dipandang
sebagai evolusi manajemen karena dua alasan, yaitu yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, organisasi menerapkan manajemen strategis menjawab dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, manajemen strategis sebagai proses, yaitu perumusan strategis, implementasi strategis, dan pengendalian atau evaluasi strategis. Subbab yang keempat, manajemen strategis dalam pendidikan atau anatomi manajemen strategis. Pertama itu pengertian atau anatomi manajemen strategi. Yang pertama itu pengertian anatomi manajemen pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Selanjutnya pengertian anatomi manajemen pendidik. Yang selanjutnya pengertian anatomi manajemen strategis. Anatomi manajemen strategis dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian, yaitu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, inti dari manajemen strategis yaitu mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang akan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Selanjutnya, subbab yang kelima, evolusi konsep manajemen strategis. Pengertian evolusi manajemen strategis. Manajemen strategis atau strategis manajemen dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategis, dan sedangkan strategis adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Selanjutnya, evolusi konsep manajemen strategis meliputi perencanaan strategis, juga mencakup perencanaan kebutuhan strategis, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategis akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Manajemen strategis dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pangan pasar, dan merencanakan masa depan. Selanjutnya, materi dari kelompok 6. Subbab pertama itu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu pengertian manajemen berbasis sekolah. Menurut Nur Cholis, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Menurut Satoro 2001 menyatakan bahwa tujuan dari penerapan EBS atau manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya, penerapan penggunaan manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama itu, MBS harus mendapat dukungan dari staf sekolah. Yang kedua, MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. Ketiga, staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya. Pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru. Selanjutnya, strategi peningkatan mutu pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa.
Yang kedua, membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran memonitor dan evaluasi. Yang keempat, mengembangkan model program pemberdayaan sekolah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan MBS. Kemudian subbab yang kedua, efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah, ada 5 komponen efektif yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Yang kedua, harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Ketiga, mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Keempat, penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personil sekolah. Dan yang kelima, penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan. Yang kelima, penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan peserta didik. Selanjutnya subbab yang ketiga, peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pengertian peran yang pertama itu pengertian peran dan partisipasi masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kependudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranannya. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kemudian pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Contohnya partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, partisipasi kultural, dan partisipasi evaluatif. Selanjutnya subbab yang keempat, perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Selanjutnya, menurut R.A. Johnson, sasaran jangka panjang ini juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan sekolah. Adapun kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini aksesibilitas, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga dapat diukur, yang keempat dan yang terakhir kriteria kesesuaian. Selanjutnya contoh rumusan jangka panjang yang diterapkan oleh sekolah. Yang pertama, bidang kelembagaan dan sarana, yaitu pengembangan dan penyempurnaan administrasi siswa, keuangan dan inventaris dengan menggunakan sistem informasi terpadu, mengembangkan dan melengkapi fasilitas gedung dan sarana belajar dan memperdayakan ruang laboratorium IPA, bahasa dan komputer serta tertata dengan baik. Kemudian yang kedua ketenagaan, yaitu implementasi nilai-nilai agama, dan yang kedua ketenagaan yaitu implementasi nilai-nilai agama dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kemasyarakatan dan optimalisasi sekolah, menjadikan multimedia sebagai media pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, kurikulum, yaitu mengoptimalkan 98% kehadiran guru dalam PBM, proses belajar mengajar, mengikutsertakan siswa pada lomba atau olimpiade, mata pelajaran tingkat provinsi, mengadakan penelusuran minat dan kemampuan PMK atau PMK untuk semua mata pelajaran. Kemudian yang keempat, bidang kesiswaan, yaitu menjaga konstanitas jumlah rombel dan siswa, memiliki tim cabang olahraga voli, basket, dan futsal untuk kejuaraan tingkat provinsi dan nasional, dan memiliki tim kesenian daerah dan nasional untuk kejuaraan tingkat provinsi dan nasional.
Kemudian yang kelima, bidang humas, yaitu mensosialisasikan sekolah secara nasional, menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mengembangkan sekolah dan mengoptimalkan pemanfaatan pusat informasi dan pengelolaan data atau Punsinlahta dan internet. Kemudian subbab yang kelima, monitoring dan evaluasi strategis dalam pendidikan. Yang pertama itu pengertian monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran atau awareness tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Selanjutnya, pengertian evaluasi adalah mempelajari masalah, yaitu mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, dan menyarankan perbaikan. Selanjutnya fungsi monitoring dan evaluasi yaitu sebagai berikut: ketaatan atau compliance, pemeriksaan atau auditing, laporan atau accounting, penjelasan atau explanation, dan penilaian atau evaluasi. Dan selanjutnya, tujuan monitoring dan evaluasi yaitu mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi, dan melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Selanjutnya, manfaat monitoring dan evaluasi yaitu monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mendukung perencanaan, monitoring dan evaluasi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan program, dan monitoring dan evaluasi sebagai alat akuntabilisasi program dan advokasi. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.